Yakin sudah tahu cara menyiram tanaman di kebun Anda dengan benar? Mungkin Anda berpikir, gampang saja, tinggal ambil selang atau gembor, lalu siram. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa sebagian besar pekebun, tanpa sadar, justru membuat tanaman mereka tenggelam karena kelebihan air, atau malah menderita kekeringan meskipun disiram setiap hari? Nah, hari ini kita akan menyusun panduan penyiraman ideal yang bisa Anda terapkan sepanjang musim tanam. Kita akan membahas 4 prinsip dasar yang penting untuk bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Setelah menonton video ini, Anda akan memahami mengapa cara menyiram Anda selama ini mungkin kurang tepat dan bagaimana memperbaikinya dengan mudah. Saya jamin, Anda akan terkejut betapa logisnya semua penjelasan ini. Tanaman butuh air, itu sudah jelas. Tapi bukan sekadar air. Mereka membutuhkan air pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang pas, dan yang terpenting, di lokasi yang benar. Rahasia utamanya bukan pada apa yang disiram, melainkan pada bagaimana cara menyiramnya. Dan bagaimana ini bisa berubah drastis dari bulan ke bulan, seiring dengan pertumbuhan tanaman dan perubahan cuaca. Jadi, lupakan saja nasihat umum siram sebanyak-banyaknya. Cara itu tidak akan berhasil. Dies sollte jedoch moderat geschehen, indem der Boden leicht feucht gehalten wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Regel für den August lautet, beobachten Sie Ihre Kulturen genau. Für Tomaten, Paprika, Auberginen, Melonen und Wassermelonen. Reduzieren Sie die Bewässerung während der Reifezeit erheblich. Für Zwiebeln und Knoblauch stellen Sie sie 2–3 Wochen vor der Ernte ein. Für wasserliebende Kulturen halten Sie eine moderate Feuchtigkeit aufrecht. Wir verlagern den Fokus von Quantität auf Qualität. Baiklah, mari kita buka kalender kita dan intip bulan pertama, bulan yang paling lembut di musim ini, bulan Mei. Prinsip utama bulan ini adalah kehati-hatian, dan sekali lagi kehati-hatian. Bayangkan tanaman di bedengan Anda itu seperti anak-anak kecil, bibit yang baru Anda tanam, atau benih yang baru saja menampakkan tunas pertamanya yang malu-malu. Mereka masih sangat lemah dan rentan. Sistem akarnya berada sangat dekat dengan permukaan tanah, sementara batangnya tipis dan rapuh seperti korek api. Mereka baru saja beradaptasi dengan tempat baru, dengan tanah terbuka. Bagi mereka ini adalah stres yang luar biasa, seperti anak kelas 1 di sekolah baru. Tugas utama kita di bulan Mei bukanlah sekadar membanjiri mereka dengan air sampai kenyang, melainkan membantu mereka berakar dengan baik, menciptakan kondisi senyaman mungkin bagi mereka, agar mereka dapat beradaptasi dengan tenang dan tumbuh dengan percaya diri. Dan penyiraman di sini memainkan peran kunci, namun sangatlah halus. Dan disinilah letak kesalahan pertama dan paling umum. Kita dengan antusias meraih selang, menyalakan semprotan air yang kuat, dan dengan murah hati menyegarkan bedengan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semprotan air yang kuat itu justru menjatuhkan tunas-tunas muda yang lembut. Ia mengikis lapisan tanah atas yang paling subur, membiarkan akar-akar yang tak berdaya terekspos. Ini bukan bantuan, melainkan bencana alam sungguhan bagi tanaman kecil. Kesalahan kedua adalah menyiram dengan air dingin langsung dari sumur bor atau keran. Bagi tanaman yang seharian berjemur di bawah sinar matahari Mei yang lembut, siraman air es adalah kejutan yang nyata. Semua proses pertumbuhan langsung terhenti. Akar berhenti menyerap nutrisi, tanaman menjadi stagnan. Dengan begitu, kita tidak mempercepat, melainkan justru menghambat pertumbuhannya selama beberapa hari. Lalu, bagaimana cara yang benar? Lupakan selang air di bulan Mei. Sahabat terbaik Anda adalah penyiram tanaman biasa dengan kepala semprotan. Alat ini menciptakan efek hujan gerimis yang lembut dan hangat. Siramlah bukan di seluruh area bedengan, melainkan tepat di pangkal akar setiap tanaman. Dengan fokus, seluruh air harus diterima oleh tanaman itu sendiri, bukan oleh gulma di sekitarnya.
Air wajib diendapkan. Tuangkan ke dalam tong besar atau wadah lain dan biarkan menghangat di bawah sinar matahari sepanjang hari. Air yang hangat dan nyaman, itulah yang dibutuhkan. Dan jangan terlalu banyak menyiram. Tanah harus lembab hingga kedalaman 5-7 cm. Tapi jangan sampai berubah menjadi rawa. Jika Anda menciptakan kubangan lumpur di bedengan, akar akan mati lemas tanpa oksigen dan mulai membusuk. Waktu ideal untuk menyiram di bulan Mei adalah pagi hari. Semalaman tanah sudah sedikit mendingin dan air akan terserap perlahan dan efektif tanpa banyak penguapan. Tanaman akan mendapatkan pasokan kelembaban untuk sepanjang hari itu. Bagus, kesibukan bulan Mei sudah berlalu. Bye-bye, tanaman kita sudah tumbuh besar dan makin kuat. Kini kita memasuki bulan Juni. Disinilah kita akan mengubah strategi secara mendasar. Jika di bulan Mei kita bertindak sebagai pengasuh yang penuh perhatian, maka di bulan Juni ini kita akan beralih menjadi pelatih yang tegas. Moto bulan ini adalah, buat akar bekerja keras. Bulan Juni menandai dimulainya periode pertumbuhan tanaman yang paling aktif. Tanaman akan gencar menumbuhkan dedaunan, berbunga, dan mulai membentuk buah. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak air dan nutrisi dibanding bulan Mei. Disinilah muncul godaan untuk sekadar meningkatkan frekuensi dan volume penyiraman. Jika biasanya kita menyiram setiap 3 hari, kini kita terpikir untuk menyiram setiap hari. Logiskah? Tentu saja tidak. Ini adalah kesalahan terbesar di bulan Juni yang justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Apa yang terjadi jika kita terus menyiram terlalu sering, namun hanya sedikit-sedikit, hanya membasahi permukaan tanah? Kita justru membuat tanaman menjadi malas. Akar-akarnya akan berpikir, untuk apa tumbuh ke dalam? Semua air sudah ada di sini, di permukaan. Tidak perlu bersusah payah. Akibatnya, akan terbentuk sistem perakaran yang lemah, dangkal, dan malas. Tanaman seperti itu akan menjadi sepenuhnya bergantung pada Anda. Jika Anda melewatkan 1 kali penyiraman di hari yang panas, tanaman itu akan langsung terkulai. Ia tidak mampu mencari kelembapan dari lapisan tanah yang lebih dalam secara mandiri. Tanpa Anda sadari, Anda telah menciptakan tanaman yang manja. Tujuan kita di bulan Juni justru sebaliknya. Kita harus memaksa, secara harfiah mendorong akar untuk tumbuh ke dalam, karena di sanalah, di kedalaman, terdapat cadangan air penyelamat saat musim kemarau. Sistem perakaran yang kuat dan dalam adalah kunci utama bagi kesehatan dan ketahanan setiap tanaman. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Kita beralih ke pola penyiraman yang jarang, namun sangat melimpah. Lupakan penyiraman mandi harian. Sekarang kita menyiram sekali setiap 5-7 hari, atau bahkan 10 hari, tergantung cuaca dan jenis tanah. Namun, saat menyiram, lakukanlah secara menyeluruh. Target kita adalah membasahi tanah, bukan hanya 5 cm seperti di bulan Mei, melainkan 15, 20, dan untuk tanaman besar bahkan hingga 30 cm ke dalam. Bayangkan Anda sedang mengisi ember bocor secara perlahan. Tuangkan air agar bisa meresap sempurna ke dalam tanah, bukan hanya mengalir di permukaan. Anda bisa menyiram bedengan dalam beberapa tahap. Misalnya, tuangkan 1 ember penyiram di bawah semak, tunggu 15 menit hingga meresap, lalu tuangkan lagi yang kedua. Atau letakkan selang di tanah dan biarkan air mengalir dengan aliran tipis dan perlahan untuk beberapa waktu. Bagaimana cara memeriksa apakah penyiraman Anda sudah cukup? Cukup ambil sekop kecil atau tongkat, lalu gali tanah dengan hati-hati di dekat tanaman. Ang halaman ay makakakuha ng sapat na tubig para sa buong araw. At kung sakaling may matalsik na patak sa mga dahon, mabilis itong matutuyo ng araw sa umaga. Binabawasan nito ang panganib ng pagdami ng sakit na dulot ng fungi na mahilig sa halumigmig at malamig na gabi ng Mayo. Kaya, tandaan natin ang panuntunan para sa Mayo. Diligin ng maingat, gamit ang maligamgam na tubig, direkta sa ugat,
at pinakamainam sa umaga. Ang ating layunin, hindi ang lunurin sila sa tubig, kundi ang tulungan silang magkaroon ng matibay na ugat. Isipin ang sarili bilang isang mapagmalasakit na yaya para sa inyong mga halamang alaga. Latihan di bulan Juni telah membuat tanaman kita kuat dan tangguh. Namun, kini tiba bulan Juli, bulan terpanas dan paling melelahkan di musim panas. Matahari menyengat, udara membara, tanah kering. Kini, taktik kita kembali berubah. Kita beralih ke mode pertahanan cerdas. Moto, Juli. Kecerdikan dan ketepatan melawan panas. Di bulan Juli, pertempuran utama bukan lagi tentang pertumbuhan, melainkan tentang bertahan hidup dan menjaga kelembaban. Penguapan mencapai puncaknya. Air yang dengan susah payah kita antarkan ke akar, cenderung menguap lebih cepat daripada yang bisa diserap tanaman. Dan disinilah pertanyaan kapan dan bagaimana menyiram menjadi lebih penting daripada berapa banyak. Kesalahan paling fatal di bulan Juli, yang sayangnya banyak dilakukan, adalah menyiram di siang hari, saat cuaca paling terik. Kedengarannya logis, tanaman kepanasan perlu disegarkan. Namun kenyataannya, ini adalah salah satu tindakan paling merugikan yang bisa Anda lakukan. Pertama, tetesan air di daun di bawah terik matahari bekerja seperti kaca pembesar kecil, seperti lensa. Tetesan ini memfokuskan sinar matahari dan menyebabkan luka bakar parah. Daun akan tertutup bercak kuning dan cokelat yang tidak sedap dipandang. Tanaman tidak hanya tidak mendapatkan manfaat, tetapi juga mengalami kerusakan serius. Kedua, sebagian besar air tidak sampai ke tujuan. Anda menyiramkan air ke tanah yang panas seperti wajan, dan air itu langsung menguap di depan mata Anda, menciptakan awan uap. Efektivitas penyiraman seperti itu mendekati nol. Anda membuang-buang air, tenaga, dan waktu, sementara akar tetap kering. Ini sama saja dengan mencoba mengisi air ke ember yang bocor. Jadi, waktu kapan yang sebaiknya dipilih? Hanya ada dua pilihan ideal, pagi buta atau sore menjelang malam. Menyiram di pagi buta sekitar pukul 5 sam pagi, sebelum matahari bersinar penuh, adalah pilihan yang sangat baik. Tanah sudah mendingin semalaman, dan air akan meresap perlahan dan dalam. Tanpa banyak kehilangan akibat penguapan, tanaman akan mendapatkan pasokan kelembaban yang cukup untuk sepanjang hari yang panas, sehingga bisa melewati terik matahari dengan tenang. Menyiram di sore menjelang malam, setelah matahari terbenam, saat panas mulai mereda, juga merupakan strategi yang bagus. Air akan sepenuhnya meresap ke dalam tanah semalaman. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jika Anda menyiram pada daun, yang umumnya tidak disarankan, tetapi terkadang terjadi, daun mungkin tidak sempat mengering sebelum udara malam menjadi dingin. Kelembaban yang bertahan lama pada daun, dikombinasikan dengan udara malam yang sejuk, adalah lingkungan yang ideal untuk perkembangan penyakit jamur, seperti hawar daun atau embun tepung. Oleh karena itu, penyiraman di malam hari harus benar-benar dilakukan langsung ke akar. Satu lagi teknik yang sangat penting untuk bulan Juli adalah mulsa. Ini adalah sekutu utama Anda dalam memerangi penguapan. Kung basa lang sa ibabaw, ibig sabihin ay nasayang lang ang inyong oras at tubig. Ang ganitong stressful na pamamaraan ay nagiging sanhi ng pagtuyo ng ibabaw na bahagi ng lupa. Kaya ang mga ugat sa paghahanap ng tubig ay bumababa. Lumalaki sila, sumasanga, at sumasakop ng mas malalim na bahagi ng lupa. Nagtatayo tayo ng isang matibay na pundasyon para sa ating magiging ani. Ito ay parang sa sports. Walang paglaki ng kalamnan kung walang ehersisyo. Kaya dito rin, nang walang kaunting pagsubok sa uhaw, walang mabubuong malakas na ugat. Dan tibalah kita di penghujung musim panas, Agustus. Panasnya Juli sudah berlalu, kini tanaman-tanaman sedang subur-suburnya. Dan yang terpenting, berbuah lebat, siap untuk dipanen. Orang mungkin berpikir, inilah saatnya mereka membutuhkan air sebanyak mungkin, agar tomat, paprika, dan terong tumbuh besar dan juicy. Dan banyak pekebun terus menyiram dengan pola Juli,
yaitu secara melimpah dan teratur. Namun, disinilah tersembunyi perangkap musim panas terakhir yang paling cerdik. Moto bulan Agustus. Kurangi, hasilnya lebih bagus. Terdengar paradoks, bukan? Bagaimana pengurangan penyiraman bisa meningkatkan hasil panen? Namun, disinilah letak puncak keahlian berkebun. Untuk banyak jenis tanaman, bulan Agustus adalah waktunya untuk dengan sengaja menciptakan sedikit kekurangan air yang terkontrol. Mari kita lihat contohnya pada beberapa sayuran paling populer. Ambil contoh tomat. Jika Anda terus menyiram tomat secara berlebihan selama masa pematangan, apa yang akan kita dapatkan? Buahnya akan tumbuh sangat cepat, menjadi besar, tetapi berair dan hambar. Dagingnya akan lembek dan kulitnya tipis. Tomat seperti itu mudah retak langsung di pohonnya, tidak bisa disimpan lama, dan rasanya sama sekali tidak memuaskan. Ini hanyalah air merah. Sekarang bayangkan jika kita mengurangi penyiraman. Tanaman akan paham, airnya berkurang, aku harus segera mematangkan buahku. Dan ia mulai tidak hanya memompa air ke buah, tetapi juga mengumpulkan zat-zat kering di dalamnya. Gula, asam, dan senyawa aromatik. Itulah semua yang menciptakan rasa dan aroma unik dari tomat asli, tomat rumahan. Buahnya menjadi lebih padat, lebih berdaging, jauh lebih manis. Kulitnya menguat, tidak lagi mudah retak, dan bisa disimpan dengan sangat baik. Dengan mengurangi penyiraman, kita meningkatkan kualitas panen berkali-kali lipat. Hal yang sama berlaku untuk paprika dan terong. Sedikit stres air membuat rasanya lebih pekat dan kaya. Bagaimana dengan bawang dan bawang putih? Bagi mereka, menghentikan penyiraman di bulan Agustus adalah keharusan mutlak. Biasanya mereka dipanen pada akhir Juli atau Agustus. Jadi, 2-3 minggu sebelum perkiraan panen, penyiraman harus dihentikan sepenuhnya. Ini adalah sinyal bagi umbinya. Saatnya bersiap untuk disimpan. Ia berhenti tumbuh dan mulai membentuk lapisan kulit luar yang padat dan kering. Lapisan inilah yang akan melindunginya dari pembusukan selama penyimpanan. Jika Anda terus menyiram bawang sampai terakhir, ia akan disimpan dalam keadaan mentah, berair, dan kemungkinan besar akan membusuk di gudang Anda dalam beberapa bulan. Tentu saja, ada pengecualian. Mentimun, zucchini, dan kubis. Tanaman-tanaman ini menyukai air, dan penyiraman bagi mereka harus terus dilakukan, terutama jika bulan Agustus kering dan panas. Namun, lakukanlah secara moderat, menjaga tanah tetap sedikit lembab. Jadi, inilah aturan untuk bulan Agustus. Perhatikan baik-baik tanaman Anda. Sa makatuwid, ang pagdidilig sa gabi ay dapat na mahigpit na sa mismong ugat. Isa pang mahalagang pamamaraan para sa Hulyo ay ang pagmamalts. Ito ang iyong pangunahing kaalyado sa paglaban sa pagsingaw. Pagkatapos ng masaganang pagdidilig, siguraduhing magmulch sa paligid ng mga halaman. Gumamit ng ginupit na damo, dayami, tuyong damo, peat, o compost. Ang isang patong ng mulch na 5-7 cm ay gumaganang parang kumot. Hindi nito pinahihintulutan ang araw na tuyuin ang lupa. Pinapanatili ang mahalagang kahalumigmigan sa mga ugat. Pinipigilan ang pagtubo ng mga damo at pinoprotektahan ang lupa mula sa sobrang init. Ito ay isang simple, ngunit napakabisang paraan upang bawasan ang bilang ng pagdidilig at tulungan ang mga halaman na makalampas sa init ng Hulyo na may kaunting pagkalugi. Inilah dia poin paling penting. Sebuah ide yang akan mengubah cara Anda menyiram tanaman selamanya. Keempat aturan ini, kelembutan di bulan Mei, kedalaman di bulan Juni, kecerdikan di bulan Juli, dan moderasi di bulan Agustus, punya satu tujuan. Kita bukan sekadar memberi minum tanaman, kita sedang melatihnya. Dengan menyiram yang benar, kita memaksa akar untuk tumbuh jauh ke dalam tanah. Kita menciptakan tanaman yang kuat, mandiri, yang sanggup bertahan di musim kemarau ringan, dan mencari air sendiri. Sementara penyiraman dangkal dan sering menciptakan tanaman manja
dengan akar yang malas dan dangkal, yang akan mati saat menghadapi tantangan serius pertama. Menarik, bukan? Anda bukan sekadar tukang kebun. Anda adalah pelatih bagi tanaman Anda. Dan mengurangi penyiraman di bulan Agustus yang membuat tomat lebih lezat, itu bukan paradoks. Itu adalah seni agroteknik tingkat tinggi yang kini juga bisa Anda kuasai. Jadi, mari kita rangkum. Mei, siram dengan lembut dan tepat ke akar. Juni, jarang tapi dalam. Juli, hanya di pagi atau sore hari. Agustus, kurangi penyiraman demi kualitas panen. 4 langkah sederhana menuju kebun yang sehat dan panen melimpah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, mohon berikan suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Kiat-kiat unik apa yang Anda punya untuk penyiraman musim panas? Atau mungkin Anda merasa pernah melakukan kesalahan yang dijelaskan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan. Ang pipino, kalabasa at repolyo, ang mga halamang ito ay mahilig sa tubig, kaya kailangan pa ring ipagpatuloy ang pagdidilig sa kanila, lalo na kung tagtuyot at mainit ang Agosto. Ngunit dapat itong gawin ng katamtaman, panatilihing bahagyang mamasa-masa ang lupa. Kaya, ang alituntunin sa Agosto, maingat na obserbahan ang iyong mga pananim para sa mga kamatis, sili, talong, melon at pakwan. Bawasan ng malaki ang pagdidilig habang naghihinog. Para sa sibuyas at bawang, itigil ang pagdidilig 2 o 3 linggo bago anihin. Para sa mga halamang mahilig sa tubig, panatilihin ang katamtamang halumigmig. Inililipat natin ang focus mula sa dami patungo sa kalidad.